Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Nurul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8 atau tugas yang terakhir mengenai ini ya, apa namanya, routing. Jadi di sini tugasnya adalah mengkonfigurasi ini semua, mulai dari static default routes beserta floatingnya, terus dan juga untuk yang IPv6 dan untuk yang selanjutnya adalah static routes. Lalu beserta floatingnya juga, dan jangan lupa untuk yang IPv6-nya juga, lalu mengkonfigurasi host routes-nya. Oke, untuk yang static default routes itu dia menghubungkan edge router ini ke ISP1. Nah, dia di sini diminta configure the directly connected IPv4 default static route. This primary default route through router ESP1. Nah, untuk yang kedua, ini ada yang floatingnya. Jadi, sebenarnya floating itu apa? Floating itu dia sebagai backup route-nya. Jadi, kalau kemungkinan jalur ini ada kendala, nah nanti uh, floating static default route-nya itu bakal jadi opsi keduanya. Jadi, dia bakal nge-backup. Jadi, dia bakal dialihkan ke jalur yang floating tadi. Nah, begitu juga untuk yang apa namanya default route, bukan yang default, static route, dan juga untuk yang host route gitu. Nah, di sini konfigurasi dua jenis IP, IPv4 dan juga IPv6 gitu ya. Nah, untuk yang pertama konfigurasi IPv4-nya. Nah, oke, jangan di top dulu. And conf terminal. Nah, untuk konfigurasi default router. Jadi untuk default router dia net ID sama subnet masknya itu di setting 0 semua. Jadi untuk yang IPv4 itu adalah IP route 0 0, habis itu subnet masknya 0. Terus setelah itu adalah next hop-nya. Jadi next hop-nya kan maaf sebentar. Untuk yang next hop-nya dia kan minta direct to ESP1 ya kan. Nah, ESP1 itu dia di mana? Nah, kita lihat di sini. Dia adalah serial 00. Nah, berarti pakai yang 10 10 1. Ini. Next hop-nya adalah 10 10 10 1. Oke. Selanjutnya adalah konfigurasi floating ya. Nah, untuk yang floatingnya sebenarnya sama. Pakai 00 juga. Cuman karena di sini dia minta floatingnya itu arahnya ke ISP2, dan di sini diminta it should have an administrative distance atau AD ya. Nah, AD-nya itu dia kodenya 5. Jadi ini diarahkan ke sini ISP2. Sini apa? Serial 01. Kita lihat ISP2 serial 01 berarti 10 10 5. 10 10 5. Nah, dan jangan lupa dikasih kode AD-nya. Nah, sebenarnya boleh saja bukan selain 5, melainkan asalkan jangan 1. Soalnya by default AD kode di belakang ini itu adalah 1. Cuman karena by default jadi tidak perlu dikonfigurasikan. Oke, selanjutnya untuk yang IPv6. Jadi sama aja sebenarnya, cuman tinggal digantikan aja IPv6 route. Nah, untuk yang net ID-nya itu pakai ini karena dia 0 semua, tinggal pakai double colon terus 0, untuk prefixnya juga 0. Lalu next hop-nya karena ini untuk yang direct pakai yang ini ISP-S01. Jadi dia 201 DB8 terus A11. Oke. Ini untuk disetting juga untuk yang apa namanya? Next hop untuk yang floating. Nah, floatingnya pakai yang ISP2. Jadi di sini dia 2101, habis itu DB8 A21. Oke. Nah, untuk yang default static route itu udah dikonfigurasi untuk IPv4 dan juga IPv6-nya.
Oh ya, ini jangan lupa dikasih angka 5 ya. Nah, oke. Coba pastikan dulu dikasih 0. Terus dikasih 5. Oke, sip. Ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya mengkonfigurasi static route. Di sini static route-nya dia adalah di ISP1 ya. Jadi ISP1 mau dihubungkan ke LAN 1 dan juga LAN 2. Nah, untuk yang directnya, untuk yang primary-nya, jadi ISP1 langsung ke edge route. Untuk yang floatingnya, jadi dialihkannya ke ISP2 dulu, baru ke edge route, lalu ke sini. Nah, konfigurasinya adalah tinggal buka ISP, terus masuk ke conf terminal. Nah, di sini masukin IP route. Kita lihat edge route ini dia hubungnya ke 000. Oke. Edge route 000 10 2. Oke, 10 10. Untuk ini net masknya apa net ID-nya? Net ID-nya dia adalah 192 168 terus 10 16 terus subnet masknya 28 berarti 255 255 255 240. Oke, terus next hop-nya di add router-nya itu jadi 10 10 10 2. Oke. Tunggu sebentar. 19168. Oh, ini ada yang salah. Dikasih no dulu. Ini 10. Oke. Nah, selanjutnya dikonfigurasi juga untuk yang floating ya. Floatingnya ini adalah ini sama 255 240. Nah, dia masuknya jadi arahnya ke ISP2 dulu. Jadi lihat di sini dia pakainya ini di G00. G00 ISP2 berarti 10 10 198 kasih lupa 5. Oke. Terus konfigurasi yang LAN 2. Ini LAN 2 dia itu adalah kodenya 1132. Oke, sama. Terus ininya sama nih. Ini ganti jadi 1132. Oke, untuk yang IPv6-nya. IPv6 route ini 201 DP8 terus 110 164. Terus masuknya ke add route, dia tuh 201 DP8 A12. Oh wait, IPv6 route 201 DP8 110. Oke, ini belum ada nih. Sip. Selanjutnya langsung aja kali ke ini ya. Ini 11. Nah, untuk floatingnya ini diganti jadi G00 2001 DB8 F2. Ini floating 5. Ininya jangan lupa diganti 11. Oke. Sip. Untuk yang static route itu sudah dikonfigurasi untuk yang IPv6, IPv4 dan juga untuk floatingnya. Nah, selanjutnya adalah mengkonfigurasi host IP-nya ya. Jadi host IP-nya di sini diminta dari edge route ke ini customer server. Jadi konfigurasinya di edge route. Nah, untuk yang directnya dia ke ISP1. Nah, untuk yang floating ya dia arahnya ke ISP2. Jadi di sini tinggal IP route. Nah, servernya mana? Servernya adalah itu 198 0 0 10. Nah, kalau kita ketahui ya di sini nggak ada subnet masknya. Nah, untuk yang langsung ke server itu pakai subnet mask ke tertinggi dan juga untuk yang IPv6 dia pakai prefix length tertinggi ya. Nah, untuk yang apa namanya? Subnet mask itu kan paling tinggi 32 ya. Prefix 32 yang mana angka akhirnya itu 255 dan juga untuk yang prefix length itu kan 128. Nah, ini tinggal diketikkan aja 255
255, 255, 255. Lalu untuk next hop-nya ke ISP1. ISP1. 10, 10, 10, 1. Nah, konfigurasi untuk yang ini ya, floatingnya. Floatingnya sama, cuman bedanya di next hop-nya aja. Di next hop-nya pakai yang 10, 10, 10, 5, dan juga jangan lupa ditambahin kode AD-nya. Oke, untuk yang IPv6 route 21 DB8 F10. Nah, untuk yang ini prefix ya pakai 128. Next hop-nya ISP1 21 DB8 A12. Hold on. Static route through yourself. Oke. Ini kan di Adgerot ya. Oh, ini Adgerot salah. Itu dia adalah A11. Nah, konfigurasi untuk yang floating. Oke, floatingnya adalah 201 D8 A21. Oke. Oke, kita lihat dulu cek result apa yang belum. ISP1 untuk yang IPv6. Tunggu sebentar. Ini untuk yang floating ya. Floating yang ISP1. Oke, di sini ada yang belum nih. 1132. Kita lihat dulu 1132. Oh, ada yang salah. Jadi untuk yang ini apa namanya? Jadi prefix itu bukan 2240 karena dia 27 ya, 224. Nih 2224. Oke. Baik, jadi konfigurasi gitu aja sebenarnya. Untuk yang apa namanya? Untuk yang default static itu dia pakai 0 untuk yang net sama subnet juga. Untuk yang IPv6 itu dia IP-nya 0 dan juga prefix lainnya juga 0. Nah, untuk yang masalah floating kan berarti dia untuk backup ya. Nah, dikasih kode administratifnya itu, administrative distance-nya itu 5. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa angka 5 itu sebenarnya bisa diganti angka lain selain angka 1 karena angka 1 ngarahnya ke static route-nya tadi. Nah, untuk yang routing sebenarnya simple. Nah, untuk yang static route itu seperti yang udah dijelaskan di kelas ataupun di video Bapak, itu dia IP route, habis itu net ID, lalu ada subnet mask dan juga atau prefix length dan juga next hop-nya. Dan untuk yang host itu sendiri dia net ID-nya diganti menjadi host ID itu dia sendiri, host IP-nya. Nah, untuk masalah subnet ataupun prefix length itu diambil maksimal value-nya. Untuk subnet mask itu berarti kan /32 ya, prefix 32. Dan untuk yang IPv6 dia pakainya yang 128. Mungkin sekiranya segitu saja konfigurasi serta penjelasan dari saya terkait tugas 8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.